Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan saya Ustadz Agus di pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran informatika. Puji syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali melalui pembelajaran jarak jauh di pembelajaran yang pertama setelah kita UTS ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua, umumnya bagi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Terima kasih anak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang lebih baik. Jadi apa yang saya jelaskan mudah-mudahan hari ini mudah dipahami, dan tentunya mudah-mudahan anak-anak sekalian semakin bersemangat untuk belajar informatika. Baik, apa saja yang harus kita atau akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini? Ya, yang akan kita pelajari, kita sudah masuk di bab yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang perangkat komputer ya. Standar kompetensinya adalah mengidentifikasi konfigurasi perangkat komputer. Indikatornya adalah menjelaskan perangkat komputer. Jadi kali ini lebih seru, kita akan belajar tentang perangkat-perangkat yang ada dalam komputer. Tentunya anak-anak sering melihat ya, di sekolah banyak sekali komputer, laptop, atau di rumah anak-anak sekalian pasti ada. Mungkin di antara perangkat-perangkat komputer itu yang di rumah mungkin ada TV yang model baru, itu sudah bisa digabungkan dengan CPU ya. Oke, kita lanjut materi kita. Jadi ini judulnya ya, judul kita kali ini di pelajaran 3 di bab 3 ini adalah perangkat komputer dan cara kerja komputer. Nah, kali ini kita nanti akan belajar perangkat komputer itu apa saja, dibagi menjadi berapa, ya kan? Kemudian contohnya seperti apa, gambarnya seperti apa, ini semuanya akan saya jelaskan satu-satu. Tapi yang khusus pembelajaran yang pertama ini, kita hanya akan mengenal yang namanya perangkat komputer yang perangkat keras atau bisa dinamakan dengan hardware ya. Oke, kita lanjut. Oke, yuk masuk ke materi. Nah, kita akan masuk ke materi dulu. Materi kita yaitu kali ini perangkat komputer. Oke, kita tunggu sebentar sehingga pintunya tertutup. Oke, setelah pintu tertutup, mari kita masuk. Ya, perangkat komputer. Perangkat komputer dibagi menjadi dua ya. Sebelumnya Ustadz kasih tahu apa sih itu perangkat komputer. Perangkat komputer itu adalah beberapa perangkat yang mana jika beberapa perangkat itu dikumpulkan jadi satu, maka mereka akan bisa saling antara satu dan lainnya bisa saling mendukung ya. Contoh seperti ini, ketika kita mempunyai layar komputer tapi kita tidak mempunyai CPU atau tidak mempunyai keyboard, maka layar komputer itu tidak bisa dipakai ya. Jadi saling mendukung antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, perangkat komputer dibagi menjadi dua anak-anak sekalian. Apa saja perangkat? Yang pertama adalah perangkat keras, atau perangkat keras ini dinamakan juga dengan hardware ya. Apa itu perangkat keras? Nah, ini pengertian selanjutnya. Perangkat keras merupakan komponen-komponen fisik
peralatan yang membentuk suatu sistem komputer. Nah, jadi beberapa beberapa komponen ya membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Contohnya monitor atau layar. Kalau monitor aja tanpa CPU ya nggak bisa. Makanya semuanya yang di bawah ini semuanya adalah contoh-contoh hardware. Yang kedua, penggerak cakram otomatis atau bisa dinamakan dengan hard disk ya. Mouse atau tetikus, keyboard atau papan ketik, speaker atau pengeras suara. Ini contoh saja. Sebenarnya yang lain masih ada. Nah, ini contoh-contoh dari hardware itu sendiri atau perangkat keras. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu ya fungsi dan model atau bentuk dari hardware itu sendiri. Oke, mari kita sama-sama lihat gambar hardware-nya ya. Oke, kita lihat seperti apa gambar hardware-nya. Oke, ini contoh hardware. Ini, nah coba kita lihat sama-sama. Ini PC video cam. Nah, di sini ada DVD dalamnya. Ketika kita klik dia akan keluar. Dalam sini nanti ada yang namanya hard disk. Ini ada floppy disk 3,5 floppy A. Sekarang sudah tidak dipakai ini. Ini ada mikrofon untuk berbicara. Kemudian di sini ada yang namanya monitor atau screen ya. Nah, ini printer, ini speaker, ini keyboard, mouse, card reader ya untuk menyolokkan apa namanya USB atau kartu memori yang ada di HP kemudian agar bisa terbaca di komputer. Ini scanner untuk men-scan gambar, foto dan seterusnya. Ini flash disk, modem dan kamera digital. Ini semua adalah contoh-contoh hardware. Pokoknya ciri-ciri hardware itu adalah bisa dilihat secara fisik. Nah, itu ya, itu hardware. Oke, sekarang kita lihat fungsinya, beberapa fungsi dari hardware ya. Kita cek fungsi dari hardware apa saja. Oke. Yang pertama adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak komputer. Nah, ini otaknya komputer anak sekalian. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Jadi ketika kita memasukkan data itu pasti nanti masuk ke sini ya. Dan keluar data lewat sini juga. Ini namanya CPU. Nah, ini juga gambarnya nih, gambar CPU nih ya. Kayak model papan ya, atau bisa dinamakan motherboard ya nih. Mainboard ya. Papannya ini. Oke, baik kita lanjut. Ini tadi adalah pengertian dan fungsi dari CPU. Selanjutnya memori komputer. Memori komputer adalah perangkat fisik. Ini fisik itu seperti ini, gambarnya sudah kelihatan ya. Yang mampu menyimpan informasi sementara seperti RAM, memori akses acak atau secara permanen seperti ROM, memori hanya baca. Ini kegunaan dari memori. Dia bisa menyimpan beberapa akses yang ada di komputer. Semakin banyak memori atau semakin besar memori yang ada di laptop atau di komputer anak-anak, maka akan semakin cepat akses yang bisa dipakai ya, bisa semakin cepat. Akses komputernya semakin cepat. Sekarang sudah ada RAM yang terbaru sekitar 1 terabyte ya. Sudah lumayan. Memori disebut juga penyimpan data primer. Ini sebagai penyimpan data primer. Oke, baik kita lanjut anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah penyimpanan data sekunder. Yang tadi primer ini sekunder ya. Ada hard disk,
fungsinya menyimpan data dalam cakram logam yang ada dalam komputer ini. Modelnya seperti ini. Nanti dimasukkan ke dalam CPU, dicolokkan gitu. Akhirnya bisa terintegrasi dengan sistem yang lain. Kemudian yang kedua, ini adalah perangkat input dan output. Perangkat input itu ketika kita mau mencetak huruf A, maka kita ketik dulu di sini huruf A. Maka akan muncul di layar huruf A. Nah, outputnya mana? Outputnya adalah ketika sudah kita cetak di sini. Nah, namanya output. Berfungsi untuk masukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya seperti mouse dan keyboard. Mouse-nya ya yang saya pakai ini. Nah, ada panahnya begini, menggunakan mouse ya. Kemudian yang ketiga, ini ada perangkat jaringan. Adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Ini fungsi dari perangkat jaringan atau modem ya. Sekarang modemnya sudah bisa pakai tethering dan seterusnya. Ini adalah penyimpanan data sekunder. Baik, saya kira itu yang kali ini bisa Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran informatika kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk hari ini tidak ada tugas dan silahkan untuk disimak baik-baik, diulang-ulang jika anak-anakku sekalian belum paham. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.